Halo Sobat Investor sekalian, bertemu lagi dalam podcast Rotasi KSPN Unsaf. Apa itu rotasi? Obrolan seputar investasi. Oke, perkenalkan saya Muhammad Nasrul Mujahidin selaku pembawa acara. Dan kali ini kita akan melihat seorang yang telah lama berkecimpung di dunia investasi. Dan beliau itu merupakan alumni Unsaf. Mari saya perkenalkan Mas Fatkul Majid. Silakan Mas, memperkenalkan diri. Oke, makasih Nasrul. Terima kasih teman-teman pendengar setia dari Rotasi Obrolan Seputar Investasi. Sebelumnya kenalin ya, nama aku Fatkul Majid, biasa dipanggil Fatkul. Aku saat ini sedang menempuh pendidikan di semester 6 jurusan Manajemen Keuangan dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Nah, selain itu aku saat ini juga sedang mengemban amanah sebagai Board of Commissioner dari Departemen Investasi KSPN Unsaf Universitas Negeri Semarang. Oke Mas Fatkul Majid, dari pengalamannya di Unsaf nih Mas, itu Mas Fatkul Majid kenapa milih Unsaf sebagai organisasi saat di kampus? Padahal kan banyak nih organisasi di luar sana, contohnya Hima, BEM, atau lain-lain. Oke, aku mungkin akan jelasin sedikit lebih panjang gitu ya. Yang pertama tuh sebenarnya aku punya role model nih, kakakku kan ya. Cuman karena dianya kuliahnya di STAN kan, akhirnya aku tuh mau ikutan berkecimpung di STAN kayak gitu. Nah, cuman karena gagal nih, akhirnya aku ngambil jurusan manajemen atau akuntansi yang mirip lah, pokoknya mirip sama STAN kayak gitu. Nah, akhirnya aku kemudian daftarnya di UNES dan akhirnya keterima di manajemen. Nah, namun sebelum itu aku juga udah belajar nih mengenai investasi ataupun trading saham dari pokok kelas 3 SMA kalau nggak salah, itu bulan-bulan Maret tahun 2020. Nah, kemudian ketika akhirnya keterima di UNES, aku tuh tahu ada satu wadah nih buat teman-teman yang udah atau yang mau belajar mengenai investasi ataupun trading. Namanya kan KSPM kan nih. Nah, ya tentu aku nggak lupa nih buat join karena aku percaya kalau nanti misal udah join dan keterima, nanti pasti banyak nih teman-teman yang udah paham mengenai materi investasi ataupun trading sehingga bisa dibuat buat tukar pikiran kayak gitu. Nah, akhirnya aku join di UNESAF hingga saat ini udah 3 tahun lebih gitu. Berarti Mas Fatkul ini tahu tentang investasi sebelum masuk ke SPM Unsaf itu ya Mas? Ya, kalau nggak salah berarti udah 6 bulan sebelum aku lulus itu aku udah mulai trading, udah mulai investasi di saham gitu. Kalau nggak salah ya bulan Maret lah kan. Bulan Maret? Iya. Berarti itu waktu SMA, betul Mas? Ya, tahun 2020 kalau sampai sekarang tahun 2024 tuh berarti udah 4 tahun ya, kayaknya udah 4 tahun lebih. Ya hampir 4 tahun lah kalau nggak salah. Udah lama banget sih kayaknya. 4 tahun berkecimpung di dunia investasi. Ya, berarti sekali. Ilmunya udah banyak dong Mas? Sebenarnya masih ada yang lebih banyak nih, cuman kalau mau sharing-sharing atau tukar pikiran mengenai investasi ataupun trading, boleh nanti DM ke Instagram aku kayak gitu, nggak masalah. Atau mungkin tanya langsung ke IG-nya dari KSPM Mas. Oh, IG-nya KSPM Unsaf, KSPM Unsaf. Namun IG-nya Mas Fatkul apa nih? Biar rekan-rekan semua ini pada tahu nih. Oke, boleh. Username-nya @fatkulmajid_. Nanti kalau misal teman-teman mau tanya-tanya materi mengenai investasi atau trading, boleh nanti DM langsung ya ke IG aku. Makasih. Oke, siap Mas. Oke Mas, dari hal-hal yang telah disampaikan nih, yang ingin saya tanyakan, ini pertanyaan simpel sebenarnya Mas. Akan tetapi rekan-rekan sekalian ini pasti juga ingin tahu, kenapa sih atau alasan apa yang membuat Mas Fatkul ini join ke Unsaf? Oke, ini mengulang tadi yang tadi juga ya. Jadi mungkin setelah tadi keterima nih di manajemen, setelah sebelumnya linjur juga dari IPA, kan aku kan sebenarnya udah mulai trading investasi nih dari bulan Maret ya, di sebelum SMA. Nah, kemudian ketika pertama kali daftar kan ketemu nih, akhirnya ketika keterima nih di manajemen di Universitas Negeri Semarang, aku tuh tahu kalau ada yang namanya KSPM. Nah, itu kalau nggak salah waktu dulu pengertian itu KSPM itu wadah nih buat teman-teman yang mau belajar ataupun udah paham mengenai materi investasi ataupun trading. Nah, tentu aku nggak mungkin nggak join di KSPM ya, karena aku percaya kalau nanti udah ketemu sama teman-teman yang mungkin udah sepaham mengenai apa sih keinginan mereka nanti di masa depan, tentu juga bisa buat tukar pikiran kayak gitu. Aku akhirnya join dan bertahan di Unsaf hingga udah 3,5 tahun sampai sekarang gitu. Gitu Mas. Tapi yang pernah saya lihat nih Mas, dari informasi teman-teman juga, Mas Fatkul ini pernah menjadi mahasiswa berprestasi Fakultas Ekonomika dan Bisnis nih, dan juga pernah meraih
the best national achiever student di UNES. Bener Mas? Ya alhamdulillah benar, itu udah tahun lalu kalau nggak salah. Itu ceritanya kok bisa sampai meraih itu gimana Mas? Oke, jadi kan kalau nggak salah dulu tuh mahasiswa berprestasi kan mungkin kayak jadi impian lah buat banyak teman-teman mahasiswa nih. Kemudian aku juga pengen belajar karena kalau nggak salah di di pemilihan dari mahasiswa berprestasi itu kita buat yang namanya esai lah, mirip esai lah. Cuman karena aku kan seringnya kan memang lomba trading nih kan. Nah itu mungkin jadi kayak tantangan buat aku sendiri karena seringnya tuh hanya di lomba trading. Nah karena itu aku udah mulai nyoba-nyoba belajar di esai juga, maksudnya belajar di bidang yang lain. Kemudian aku daftar di pemilihan mahasiswa prestasi dan akhirnya lolos di tingkat fakultas gitu. Itu udah lumayan bagus banget sih menurut aku karena emang sebenarnya jarang banget nih di lomba-lomba yang lain, di lomba esai gitu. Wah keren banget ternyata pemateri kita kali ini. Apresiasi untuk Mas Fatkul. Makasih Oke, Mas Dul. Mas Fatkul. Kali ini tadi kan Mas Fatkul menyinggung nih tentang masalah trading nih. Yap. Masalah trading yang Mas Fatkul pernah ikuti itu udah berapa banyak sih Mas yang pernah diikuti trading selama menjadi mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis? Kalau dari awal pertama kayaknya udah banyak banget, aku nggak pernah hitung sih ya sebenarnya, maksudnya berapa kali lomba yang aku ikutin. Cuman kalau nggak salah mungkin yang pernah aku juara atau finalis itu mungkin ada 35 lomba ya kayak gitu. Nah mungkin kalau yang maksudnya yang lombanya aku ikutin pasti ya lebih dari itu, mungkin 70 ada pasti, mungkin 100 ini selama 3 tahun berkecimpung. Udah mulai ya gimana ya, kayak udah mulai agak lelah, udah mulai berkurang bisnya, cuman ya mau gimana lagi tetap harus berprestasi lah. Dari sekian banyak nih Ya. trading yang diikuti, Ya. trading kompetisi ini, Mas Fatkul ini ada nggak pengalaman saat trading competition yang paling mengesankan bagi Mas Fatkul? Oke, sebenarnya banyak banget ya mungkin, maksudnya pengalaman-pengalaman kayak gitu. Cuman yang mungkin paling aku kesan tuh mungkin yang lomba offline, karena kan biasanya kan kalau lomba trading kan online nih ya. Apalagi dulu waktu Covid kan walaupun banyak banget lomba tradingnya, cuman banyak banget yang dilaksanakan secara online. Nah, mungkin yang offline tuh yang aku ingat tuh lomba di Kalimantan kalau nggak salah, di Universitas Lambung Mangkurat tuh pertama kali tahun 2022. Itu setelah aku masuk jadi mahasiswa, dan itu juga lomba offline pertama kali yang aku ikutin. Kalau kan aku kan berpartner nih sama Mas Rafli ya, 4 tahun di atas aku. Jadi mungkin tuh baru masuk di UNES, masuk di KSPM, terus kemudian kenal sama maksudnya mahasiswa 3 angkatan di atasku, kemudian lomba bareng kayak gitu. Wah itu udah menurutku udah keren banget sih, karena kan masih kecil, terus kemudian lomba offline pertama langsung ke Kalimantan, dibiayai fakultas lah atau mungkin gimana. Kemudian pas pulang, pas akhir hari perlombaan juga dapatnya juara 1, itu kan udah lumayan bersyukur juga bisa memberikan. Nah itu pengalaman-pengalaman yang mungkin aku sampai sekarang masih ingat gitu. Ngomong-ngomong nih, Kalimantan ini naik apa Mas? Naik pesawat kah? Kapal kah? Motor kah atau apa nih? Ntar kalau aku jalan kaki Kalimantan setahun gak nyampe dong. Kalau nggak salah ya pas dulu tuh kita tentunya nyoba ngajuin lah pendanaan ke fakultas. Atau ini Mas Fatkul ini renang dari arah. Gak mungkin renang. Oke, aku jawab deh ini secara serius nih ya. Karena kan ngajuin nih pendanaan ke fakultas. Cuman mungkin karena dulu kan seringnya kan online nih. Tentu ketika ada lomba offline pertama kali langsung disetujui ya. Jadi aku kan masih awal nih ketemu sama Pak Agung, maksudnya WD1 kita kan yang sekarang kan. Nah mungkin ketika pertama kali ketemu beliaunya juga langsung maksudnya kayak bilang keren alhamdulillah kayak gitu. Terus kemudian langsung di ACC proposal. Kemudian aku sama Mas Raffi berdua dibelikan tiket pesawat PP bolak-balik. Kemudian juga registrasi dan lain-lain itu semua udah ditanggung sama fakultas. Jadi kalau buat teman-teman mahasiswa semuanya nih, kalau misal kalian berprestasi itu pasti banyak banget nih benefit yang bisa kalian dapatkan. Gak cuman kalian dapat achievement dari, maksudnya misal menang lomba terus kemudian dapat uang, kalian juga bisa dapat uang dari fakultas lewat pendanaan kayak gitu. Nah mungkin itu bisa jadi lah, maksudnya kayak push buat teman-teman semuanya biar bisa prestasi gitu. Wow. Kalau nggak salah itu dulu lombanya 4 hari sih kalau nggak salah. 4 hari di Kalimantan? 4 hari di Kalimantan gitu. Keren banget. Banyak kok orang yang lebih keren ya, cuman itu salah satu pengalaman yang pernah aku lakuin sih. Bisa di-sharing buat teman-teman. Oke, ngomong-ngomong nih Mas Fatkul. Mas Fatkul ini udah melakukan investasi udah berapa lama Mas? Dan tujuannya itu investasi itu kenapa?
serta alokasi portofolionya itu gimana sih Mas? Kalau dalam real portofolionya Mas Oke, Fatkul? real account ya gitu. Kalau berapa lamanya udah aku jawab ya, maksudnya paling dari tahun 2020 yang tadi. Cuman mungkin ini disclaimer on buat teman-teman semua yang dengerin podcast rotasi ini. Karena kan aku masih muda ya dulu ya, jadi mungkin yang aku lakukan tuh trading. Jadi kayak setiap hari mantau market, terus ngelihat dari pagi sampai sore. Apalagi dulu pas awal-awal masih semester 1-2 kan masih online kan ya. Yeah. Nah itu seringnya emang trading tiap hari, mantau market tiap hari, kayak scalping gitulah. Kalau Mas Nasrul tahu, pasti tahu kan ya? Tahu Nah, Mas. tahu kan. Nah kalau buat apa namanya ini alokasi dana kan, kalau aku nih dulu ngerasa masih muda kan, masih ini maksudnya kan sekarang kita masih umur 20-an lah ya, kerasa kan kalau muda kan pasti belum kayak loh, cukup puasnya itu loh kan, cepet masih nggak bisa nahan nih puasnya. Jadi kalau misal pengen ngerasa punya cepet kekayaan kayak gitulah, nah itu yang mungkin jangan ditiru sama teman-teman. Jadi aku masukin semua dana yang aku punya, entah itu dana buat kuliah sehari-hari, buat makan apa lain-lain, itu aku masukin tiap hari kayak gitu. Nah itu mungkin yang kayak jadi apa ya, kayak pembelajaran buat teman-teman, jangan sampai diikutin lagi karena uang panas kan ya. Jadi agak mendistract nih pikiran mental kita, karena uang panas kan buat sehari-hari, jadi agak sulit buat trading. Ya cuman sekarang udah beda lagi sih, ya, maksudnya udah mulai belajar nih, udah mulai ada safety fund, misal aku trading segini nanti ada uang sisihkan buat sehari-hari kayak gitu. Nah itu mungkin udah evaluasi buat aku, terus kemudian bisa jadi saran nih buat teman-teman semuanya biar nanti nggak kayak gitulah. Lalu nih Mas Fatkul ini tradingnya di mana sih Mas? Karena di pasar modal itu kan banyak nih, ada saham, walaupun bukan hanya trading kan, bisa juga investasi. Ada saham nih, obligasi, reksadana. Nah Mas Fatkul ini fokusnya kemana? Kalau aku fokusnya di saham ya, di saham aja sebenarnya ya, karena tadi sih maksudnya masih muda kan, pengen cepat gitu. Kalau di yang lain kan mungkin emang bener-bener bakal naik ya, cuman agak lama kayak gitu. Tetap mainnya di saham. Lalu kenapa sih Mas milih saham sebagai instrumen investasi maupun trading? Dan kelebihan dan kekurangannya dari instrumen itu apa Mas? Oke, gini. Jadi ini kan sebenarnya kan kalau saham tuh teman-teman tuh bisa ikutan mantau nih dari dua cara kan ya. Yang pertama ada fundamental sama teknikal nih. Jadi teman-teman tuh kalau udah belajar mengenai kedua itu nanti bisa gampang nih buat cara tradingnya itu kayak gimana kayak gitu. Karena dengan belajar dua tadi teman-teman bisa tahu nih resiko yang ditanggung nanti kalau misal turun tuh berapa. Nah dengan adanya resiko yang udah tahu nanti bisa kayak uang yang masuk mau berapa kayak itu tuh bakal lebih apa ya, lebih kayak terstruktur gitu. Jadi teman-teman bisa bagi sendiri. Misal nih kalau teman-teman pakai fundamental kan bisa kan belajar misal dari apa namanya dari net income perusahaan tuh udah mulai turun nih ya. Jadi dari kayak gitu tuh teman-teman pasti udah mulai, oh ini berarti waktunya nge-sell. Misal kalau belajarnya teknikal nih, kalau misal teman-teman baiknya jangan di tengah-tengah antara support apa resisten kayak gitu. Nah kalau udah belajar dua tadi kan pasti enak banget nih buat maksudnya buat trading sehari-hari tuh kayak gimana. Ngomong-ngomong nih Mas, dari tadi kita ngobrol terus. Minum dulu Mas, silakan. Oke, Mas. makasih. Udah Siap. sediakan Mas. Airnya, silakan. Oke, berarti Mas Fatkul ini lebih condong ke trading ya Mas daripada investasi ya? Ya, trading. Kalau misal mau tips and trick itu bisa sih, nanti aku share apa sekarang. Jangan Mas, ini terlalu Terlalu panjang ya, udah nggak apa-apa. Ada Lanjut aja di apa next support, pertanyaan resisten, gitu. Saat apa kan panjang kita bahasnya itu. Enggak, ini mah tips and trick cuma sebentar doang. Oh, siap. Tapi nggak siap, apa-apa, siap. dilanjut aja dulu nanti pertanyaan. Mungkin kalau di akhir sesi masih ada tambahan waktu, nanti bisa. Tapi kenapa sih Mas? Kenapa milih trading daripada investing? Oke, sebenarnya sama-sama sih. Cuman karena sekarang kan modalnya masih kecil, jadi aku belajarnya trading. Cuman kalau misal nanti udah kesampaian nih, misal udah kerja, terus uangnya udah mulai terkumpul banyak nih, nah aku tetap maunya investing lah. Karena investing sebenarnya lebih membuat jantung lebih sehat lah. Maksudnya nggak setiap hari mantau market lah. Terus kemudian waktu yang buat ngelihat market itu kan cuma sedikit ya. Kita cuma belajar paling sekali. Sekarang maksudnya belajar sekarang, kemudian buy. Terus kemudian nunggu 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Kan investing kayak gitu kan enak kan. Sebenarnya cita-citaku malah kayak gitu. Cuman mungkin karena sekarang harus nge-push modal kayak dulu kan. Jadi mungkin harus terpaksa trading kayak gitu dulu, nggak apa-apa. Yang penting itu sebenarnya teman-teman semuanya tuh punya ilmu di keduanya kayak gitu. Jadi nggak cuma salah satu. Kalau misalnya udah punya ilmu keduanya kan gampang banget nanti mengaplikasikan kan ya. Kalau misal modalnya udah berubah tinggi.
gitu. Oh jadi gitu Mas. Jadi Mas Fatkul ini karena pikirannya masih muda nih kan, masih Betul bertumbuh nih. Bang. Berarti pokoknya trading gitu ya. Ya sebenarnya ya kayak gitu sih, bisa dibuat kayak gitu ya. Cuman tetap belajar, kalau bisa ya teman-teman belajar semua lah, investing, trading gitu. Tuh teman-teman, jadi kalian harus belajar keduanya, baik trading maupun investing. Oke Mas Fatkul, kira-kira ketika trading nih Mas, pendekatan atau analisis apa sih yang digunakan ketika Mas Fatkul ingin trading, baik utamanya di saham? Oh, oke. Kalau misalnya day trade tiap hari, trading tiap hari itu sebenarnya yang aku lihat tuh ada dua. Misal yang pertama tuh kalau marketnya lagi kayak lagi nggak jelas, maksudnya sideways naik turun kayak gitu. Nah mungkin tuh ada beberapa saham yang memang udah aku jadi incaran. Terus kalau misal marketnya lagi misal ada bearish, ada perang kayak gini, atau misal lagi naik hijau kayak gitu, nah itu yang aku lihat tuh dari sentimennya kayak dulu. Maksudnya sentimen yang ada itu kayak apa dulu. Misal sekarang kan lagi perang nih kan ya. Iya benar. Nah lagi perang kayak gini kan sebenarnya kayak jadi keuntungan nih buat sektor-sektor komoditas, misal saham-saham emas, saham-saham dari nikel kayak gitulah, emas gitu. Emas sama minyak sih maksudku, sorry. Nah misal kalau dari teman-teman udah ketemu nih sentimen kayak gimana, nah tentu kalian nanti baru bisa cek di teknikalnya. Nah nanti kalau misal dari teknikalnya udah baik, misal di atas support, terus di atas MA semisal dari MACD-nya udah mulai golden cross dan lain-lain, nah kalian boleh buy. Karena menurutku kalau misal kalian walaupun saham apapun nih ya, misal teknikalnya bagus nih, cuman kalau misal nggak ada sentimen, itu tuh nggak ada flow yang bakal menggerakkan dari harga saham. Jadi mungkin yang pertama tuh harus dicari dulu sentimen, baru teknikal. Bukan dari teknikal doang kayak gitu, nanti mungkin nggak cukup lah. Ya mungkin cukup, cuman butuh waktu yang lama. Kalau misal kalian pengen saham kalian langsung gerak, ya berarti harus ada sentimen, harus ada teknikal yang baik. Pasti nanti flow-nya masuk ke situ. Nah kalau misal nih di market yang lagi nggak jelas kayak gini, nah ini biasanya ada saham-saham yang sideways kayak gini. Nah biasanya saham-saham sideways itu ada dua. Kalau yang pertama dari sektor defensif kayak healthcare, rumah sakit, sama yang kedua tuh dari saham-saham repo kayak gitu. Nah biasanya dua saham kayak gini, dua saham dari sektor ini biasanya low-nya itu paling cuma beberapa tick aja. Jadi mungkin teman-teman tinggal membagi dana dari teman-teman semuanya, diturunin. Misal dibagi 10 tick ke bawah kayak gitu, karena jarang banget saham-saham dua tadi turunnya lebih dari 10 tick. Nah misal kalau udah naik nggak usah dilihat, nggak ada targetnya. Kalau misal kalian udah untung, kalian harus langsung jual kayak gitu. Nah kalau ternyata misal sehari itu ternyata turunnya lebih dari 10 tick, ya kalian terpaksa harus jual kayak gitu. Nah itu mungkin tentang cara-cara trading yang aku lakukan. Jadi ada dua kan tadi kan. Oh iya benar. Di market yang lagi naik apa turun, sama di market yang lagi sideways kayak gitu. Nah itu udah ada incarannya masing-masing. Kalau ini Mas, foreign flow dari asing itu gimana Mas? Mempengaruhi atau enggak sih? Ya benar. Kalau menurutku foreign flow itu lebih mengaruh di saham-saham yang dengan capital market besar. Jadi gini penjelasannya. Kalau misal teman-teman ngelihat nih di saham-saham yang market cap kecil, cuman ada foreign flow yang besar, cuman nggak ada yang mungkin nggak sampai MM-an kayak gitu. Nah itu sebenarnya mungkin bisa aja akun-akun nomin dari orang Indonesia yang buat perusahaan di luar negeri kayak gitu biar kelihatan foreign yang masuk. Padahal kan sebenarnya kan sama aja nih ya, orang-orang Indonesia doang sama aja. Maksudnya maksudnya masih belajar kayak gitu. Nah cuman kalau foreign flow-nya masuk di saham-saham dengan capital maksudnya ke market cap yang besar, nah itu pasti mempengaruhi nih, terutama di bank kayak gitu. Nah mungkin jalannya nggak langsung sehari, besoknya itu enggak, cuman dalam waktu seminggu atau 2 minggu sampai 1 bulan itu pasti kalau ada foreign flow yang masuk pasti bakal naik di saham-saham yang sektor besar ya. Mungkin di banking kayak gitu pasti kerasa banget sih naiknya pasti. Oh kalau ini Mas kalau kita trading itu ada gak sih Mas kayak contohnya sebutan-sebutan bagi orang-orang yang trading itu, atau harian atau gimana gitu, ada nggak Mas? Oh iya benar ada. Biasanya kan kalau orang-orang kayak gini nih, nah ini mungkin kalau ada salah dari teman-teman bisa dikoreksi ya. Jadi ada 4 ya kalau nggak salah. Yang pertama itu ada scalping nih, buat teman-teman yang tradingnya selama jangka waktu cuman maksudnya bisa detikan, bisa menit, bisa jam kayak gitu. Nah itu biasanya dinamakan scalping ya kan. Bentar Mas, itu detikan itu Mas? Ya detikan paling aku dulu juga pernah masih waktu awal-awal kayak gitu ya. Trading itu paling cuma 10 detik, misal buy di sini langsung beli langsung jual di sini, itu mungkin cuma untung ya 1 tick. Cuman mungkin karena scalping kan lebih identik dengan maksudnya sering banget transaksi ya. Mungkin ordernya kecil cuman beberapa kali kayak gitu. Nah itu
cara transaksi yang dilakukan sama scalping. Nah itu dulu pernah aku lakuin beberapa kali. Ya, cuman mungkin hasilnya ada yang bagus ada yang enggak. Selain scalping itu mas? Nah ini yang aku lakuin sekarang day trade. Nah jadi kayak trading beli di pagi atau sore hari terus besoknya jual kayak gini, kayak gitu. Jadi mereka tuh belinya di jam 9 pagi misal nih pas marketnya open, kalau enggak pas sore pas marketnya lagi mau close. Nah kemudian besoknya langsung dijual kayak gitu, jadi nggak lama gitulah. Oh berarti jual cepet? Ya cuman sehari intinya, maksudnya nggak yang sampai sejam-jaman tuh kayak enggak. Untung jual gitu ya? Iya benar, misal beli pagi jual sore kayak gitu kan sebenarnya nggak masuk di scalping ya, karena scalping emang lebih tinggi sama lebih cepat. Nah itu day trade kayak gitu, itu yang lebih sering aku lakuin sekarang. Kalau jenis trading selain scalping apa? Sisa dua lagi sih. Yang pertama, yang ketiga tuh swing trading ya, maksudnya misal beli sekarang, terus kemudian jualnya nanti minggu depan, apa mungkin 1 bulan ke depan atau mungkin 3 bulan ke depan sampai 4 bulan ke depan. Nah, mungkin yang terakhir tuh investasi lah, maksudnya investor itu ya, yang mungkin beli sekarang bisa jual lagi 5 tahun lagi kayak gitu. Nah itu namanya investor, karena biasanya mereka nggak ngelihat dari teknikal, ngelihat dari ini growth-nya, tumbuhnya perusahaan. Jadi yang dilihat kan fundamental. Oke mas, dari tadi kan kita membahas nih masalah trading dengan skala melebar gitu kan mas, secara menyeluruh. Nah untuk sekarang ini ada nggak sih mas tips dan langkah untuk teman-teman nih buat trading ataupun investasi bagi mahasiswa kayak kita ini, gimana mas? Kalau aku malah saranku ya buat teman-teman mahasiswa itu investasi maksudnya ke diri terlebih dahulu ya. Maksudnya misal mau kalian pengen ilmu baru, kalian bisa ikut ikut bootcamp lah, maksudnya ikut belajar atau mungkin baca-baca buku, lihat-lihat film dan lain-lain yang mungkin bisa menambah materi dari teman-teman semuanya. Cuman kalau ditanya pertanyaan ke ke trading ya mungkin kalau misal ada beberapa inilah yang mungkin saran bisa aku berikan. Misal dari teman-teman tuh takut nih uangnya hilang nih ya, maksudnya kan ada lah ya mahasiswa yang masih takut nih misal uangnya hilang atau gimana. Nah itu kalian bisa masukkan ke reksadana, karena reksadana itu diberikan saham sama orang-orang yang lebih kompeten, namanya fund manager. Jadi nanti dana kalian tuh bakal dikelola sama yang namanya fund manager. Nah itu mungkin buat teman-teman mahasiswa yang takut uangnya hilang. Nah itu masukin aja ke reksadana, nggak apa-apa, pasti untung kok ya, cuman mungkin butuh waktu gitu. Kalau bisa teman-teman mahasiswa itu pengen yang cepet kaya nih sama aku, kayak aku nih, ya kalian bisa trading sih, belajar saham kayak gitu. Nah itu mungkin cuma ya tetap ada resiko. Nah itu mungkin kalian bisa belajar nih dengan cara lihat postingan-postingan dari KSPN Unsaf gitu. Siap mas. Jadi, ya itu cara yang kedua ya. Cara yang kedua. Oke, untuk ini mas, ketika mas Fakul trading nih, ya pasti ada di fase kita untung atau profit, kita loss nih. Itu gimana mas? Rasanya ketika untung, rasanya ketika loss, dan terus keuntungan mas Fakul itu berapa sih dalam persenan yang pernah gitu, dan lossnya berapa persen yang pernah? Saya ingin mas Fakul. Oke, makasih. Bentar. Tadi pertanyaan pertama gimana? Maksudnya kalau tentang persentase loss sih mungkin pertanyaan terakhir ya. Kalau pertanyaan pertama tadi? Untuk pertanyaan pertama ini mas, kita kan sama sebelumnya kayak kita trading, kadang loss, kadang profit. Ini gimana? Rasanya ketika loss itu gimana? Terus ketika profit itu gimana? Pasti kan rekan-rekan mahasiswa ini kan dag-digdug nih. Kalau loss gimana? Kalau profit oke. Tapi kalau loss nih kadang pusing 7 keliling sampai lupa masalah kuliah nih. Gimana nih Mas Fatkul? Nah itu bener banget nih, karena pas dulu loss nih bener-bener dag-digdug banget ya. Karena lossnya tuh kayak anjir, masih mahasiswa lossnya segini, wah gila besok mau makan apa anjir, kayak gitu. Sampai bingung banget emang beneran, maksudnya apalagi dulu masih awal-awal semester kan. Nah ini mungkin saran nih buat teman-teman mahasiswa semuanya, kalau misal kalian udah untung, kalau untung sekarang lebih aku aplikasikin, maksudnya misal aku mau, maksudnya self reward lah, maksudnya kalian mau beli apa kayak gitu mah nggak masalah. Kalau menurutku sekarang nih buat saran-saran teman-teman mahasiswa semua, kalau misal kalian udah untung, mendingan dicoba dulu, maksudnya kalian tarik dulu, terus kalian buat seneng-seneng dulu, nggak masalah sih sebenarnya. Karena nanti bakal kerasa nih kalau misal kalian muter terus nih duitnya di kayak gitu, nanti terus kemudian tiba-tiba hilang semuanya, kan kalian belum nyicipin sama sekali kan ya. Iya, bener. Nah itu kan bener-bener bikin kayak anjir sakit banget, malah lebih dari sakit timbang putus ya, malah lebih sakit banget.
Misal nih kalau kalian ternyata apa tadi misal kalian udah untung ya itu sih memang benar saran-sarannya Cuk. Oh jadi gitu ya Mas. Oke, berarti dari Mas Fatkul ini gini rekan-rekan. Ketika kalian mendapat untung nih, kalian nikmati dulu nih untungnya. Kalau kalian muter lagi kan saat muter itu kan ada nih resiko dan juga keuntungan. Kalau profit oke, tapi kalau resiko nih uang kalian yang kalian dapatkan dari trading kemarin bisa ludes rekan-rekan. Jadi lebih enak nikmati dulu. Betul banget. Sebenarnya nggak bisa aja sih nggak dinikmati ya. Cuman mungkin kalian aplikasikan ke bisnis yang lain. Misal kalian mau buka apa jasa laundry apa gimana kayak gitu malah bagus. Jadi kalian tuh punya sumber apa ya kayak sumber buat kalian dapat duit itu nggak cuma dari trading. Jadi kalian punya bisnis yang lain. Misal apa kayak gitu. Karena banyak sih teman-teman aku yang kayak gitu sekarang. Oke nih Mas, dari kita kan udah ngobrol banyak nih, panjang lebar nih. Nah, dari Mas Fatkul sendiri, kira-kira yang ingin Mas Fatkul sampaikan kepada rekan-rekan mahasiswa nih tentang masalah trading atau closing statement dari Mas Fatkul nih. Oke. Silakan Mas. Tadi kayaknya juga masih ada yang belum aku jawab ya, nggak apa-apa deh. Aku ulang sebelum aku kasih closing statement ya. Ya bener nggak sih yang tadi yang persentase ya? Oh iya, betul tuh. Aku masih ingat mungkin persentase yang paling besar tuh seminggu mungkin sampai 300% itu paling awal sih. Kalau nggak salah seminggu 300%. 300%? Ya. Berarti kalau uang sejuta nih langsung hilang dong ya? Bukan, tuh ini untungnya. Oh untungnya. Untungnya 300% ya berarti 1 juta jadi 3 juta apa 4 juta. 4 juta oh, gitu. Oke. Kalau loss yang aku ingat tuh nominalnya sih bukan persentase. Paling berapa ya? 2,5%. Cuman itu kalau di nominalnya sampai 1,5 itu 1 hari doang anjir itu wah gila. Kerasa sih kalau buat aku pas dulu emang kerasa banget. Sebenarnya sampai sekarang juga kerasa sih. Oh iya. Itu enggak cuma Mas Fatkul sih, aku juga kerasa sih Mas. Ya, bayangkan teman-teman, iya kan? 1,5 juta itu dalam sehari. Iya. Bahkan kurang dari sehari ya Mas? Iya, malah paling cuma beberapa menit. Mana besoknya sahamnya naik kan? Waduh, rugi banget. 2,5% anjir ya ampun. Kenapa gak ditahan gitu kan? Ya betul, takut sih. Ya karena masih muda sih takut. Nah, tapi ya buat pembelajaran gitu. Iya, kayak gitu. Untuk closing statement Mas? Oh iya deh, sorry. Oke, mungkin buat teman mahasiswa nih yang pengen belajar kayak gini, ya tetap sih aku saranin mungkin investasi diri. Maksudnya investasi ke diri kalian terlebih dahulu. Karena misal gini doang, maksudnya belajar investasi doang nggak cukup sih, maksudnya kalian juga perlu belajar hal-hal yang lain. Misal kalian bisa belajar buku, ikutan bootcamp apa, lihat-lihat film yang maksudnya memberikan materi lah. Nah kemudian kalau misal kalian udah punya yang lain, nah kalian bisa terjun di sini. Maksudnya misal kalian udah punya uang lebih, kalian bisa terjun di sini dengan resiko yang lebih terukur. Nah sebelum kalian langsung masuk nih, kalian harus belajar lebih dahulu nih resiko yang mau diterima nih sama mahasiswa. Misal berani hanya sedikit nih, maksudnya berani kehilangan uangnya sedikit kan. Nah itu mungkin kalian bisa masuknya ke reksadana yang buat investasi. Kalau misal kalian lebih kalian toleransinya lebih besar, itu kalian bisa masuknya ke saham. Nah buat belajar ini ada saran, maksudnya ada ini tambahan lagi. Kalau misal kalian masuknya udah di saham nih, kalian punya toleransi loss. Nah kalian bisa lihat dulu kalian mau ada waktu luang nggak. Kalau kalian ada waktu luang, kalian bisa trading setiap hari. Maksudnya trading dengan cara scalping maupun day trade yang tadi kan. Iya, nah kemudian kalau kalian ternyata nggak ada waktu luang, kalian ikut organisasi, sibuk, rapat apapun lah itulah, kalian bisa belajar mengenai swing trading. Nah kalau kalian pengennya nabung doang nih buat kalian masa depan nanti, kalau misal mau kerja apa gimana udah punya tabungan, nah itu kalian bisa belajar materi-materi mengenai investasi. Nah jadi mungkin kalian sesuaikan dulu keinginan kalian apa, lossnya berapa, sama waktu luang kalian. Nah kalau udah ketemu, nah baru diambil pilihan dari tadi yang aku sebutin itu mau di mana aja. Oke, siap. Jadi rekan-rekan, materi yang disampaikan Mas Fatkul ini sangat-sangat bermanfaat bagi kita semua ya. Baik kita yang mau masuk di bidang trading maupun di investing. Oke, rekan-rekan sekalian, itulah materi yang dibawakan oleh Mas Fatkul. Saya berterima kasih kepada Mas Fatkul. Terima kasih Mas karena telah memberikan materi yang sangat-sangat luar biasa. Sebelum itu rekan-rekan sekalian, saya dari KSPN Unsaf sendiri mengajak rekan-rekan sekalian untuk trading maupun investing sesuai dengan profil resiko kalian. Ya Mas Fatkul? Betul. Dan ada materi yang sampaikan kan ya? Iya, betul sekali. Oke, itu saja
kalian harus nunggu podcast kita yang selanjutnya. Oke? Ya Ustadzul? Oke, bisa itu. Oke, itu saja dari kami. Terima kasih dan see you next podcast. Thank you.